Ibu tiriku meninggalkan rumah tua di desa untukku. Sementara anak kandungnya mendapat 9 villa di kota. 7 hari kemudian, saat aku kembali ke desa untuk membersihkan, aku benar-benar terkejut. Langit Jakarta di akhir bulan Juli begitu terik dan berat. Seluruh kota terasa seperti direndam dalam oven raksasa. Tanpa sedikit pun angin. Membuat hati orang-orang juga merasa sesak dan gelisah. Sudah 3 hari sejak ibu tiriku, Bu Indah, menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. 3 hari upacara pemakaman berlalu di tengah suara trompet dan gendang yang memilukan. Aroma dupa yang menyengat. Serta air mata yang terkadang tulus. Terkadang basa-basi dari kerabat dan tetangga. Aku, dalam balutan pakaian duka putih yang sudah usang, berdiri diam di pojok. Merasa seperti orang luar dalam tragedi keluargaku sendiri. Meskipun ia bukan ibu kandungku. Setelah belasan tahun tinggal bersama di bawah satu atap, sedikit banyak perasaan telah terjalin. Aku tetap memanggilnya ibu dengan sepenuh hati. Dan dalam lubuk hatiku, aku benar-benar menganggapnya sebagai ibu. Hari ini, setelah semua prosedur pemakaman selesai, seluruh keluarga dan beberapa kerabat terdekat berkumpul di ruang tamu. Suasana masih diselimuti duka. Namun terselip ketegangan yang tak bernama. Semua orang tahu ini adalah sesi pembacaan wasiat Bu Indah yang akan dilakukan oleh Bapak Surya, seorang notaris terkemuka dengan kantor di Jalan Tamrin yang ramai. Sahabat dekat ayahku semasa hidupnya itu telah duduk rapi di depan meja kayu jati. Kacamata tuanya melorot di hidung. Di sampingnya ada tas kulit koklat yang usang, berisi rahasia terakhir seumur hidup seseorang. Sesuatu yang bisa mengubah nasib orang-orang yang ditinggalkan. Aku duduk merapat di kursi rotan tua. Pandanku kosong melihat keluar jendela. Budi, adik tiriku, duduk di seberangku. Ia tampak tenang. Tetapi cara ia terus-menerus menyilangkan kedua tangannya dan menggigit bibirnya menunjukkan kegelisahan di dalam dirinya. Sejak kecil, ia selalu menjadi pusat perhatian. Kebanggaan Bu Indah. Ibu sangat menyayanginya. Sedangkan untukku, kasih sayang itu seolah selalu ada jarak. Kehati-hatian yang tak terlihat. Meskipun aku telah berusaha memenuhi kewajibanku sebagai seorang anak, merawat ibu di hari-hari terakhirnya bahkan lebih setia daripada Budi. Aku tahu di hati ibu, aku selamanya hanyalah anak tiri. Aku tidak mengharapkan banyak. Hanya berharap wasiat ini akan memiliki keadilan minimal. Pengakuan atas tahun-tahun yang telah kuhabiskan dan sumbangkan untuk keluarga ini. Bapak Surya berdehem. Suara seraknya memecah keheningan yang menyesakkan. Hadirin sekalian, saya akan melaksanakan amanah terakhir dari Ibu Indah. Sebelum memulai, saya mohon semua tetap tenang dan menghormati keputusan almarhumah. Ia perlahan membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas ketikan rapi, dengan cap merah dan tanda tangan yang jelas. Seluruh ruangan menahan napas. Setiap kata Bapak Surya seperti palu yang menghantam dadaku. Menurut wasiat yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2025 di kantor notaris saya, dengan disaksikan oleh 2 saksi yang sah, Ibu Indah memutuskan untuk membagi hartanya sebagai berikut. Ia berhenti sejenak, menaikkan kacamatanya. Seluruh uang tabungan di bank, total 5 miliar rupiah, akan menjadi hak milik putra bungsu, Saudara Budi. Sebuah bisikan pelan terdengar di ruangan. 5 miliar rupiah. Angka itu begitu besar hingga membuat orang terkejut. Aku melirik Budi. Ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Tetapi sudut bibirnya sudah sedikit terangkat membentuk senyum puas. Aku merasakan dadaku mulai nyeri. Firasat buruk menyusup ke dalam pikiranku. Bapak Surya melanjutkan membaca. Suaranya datar tanpa emosi. Kedua, seluruh 9 rumah toko di pusat kota. Termasuk ia mulai menyebutkan serangkaian alamat yang aku kenal baik. Jalan-jalan emas di Jakarta. Tempat setiap jengkal tanah lebih berharga dari emas juga menjadi hak waris saudara Budi.
Kali ini bukan lagi bisikan, melainkan perbincangan kecil. Tatapan terkejut tertuju pada Budi dan juga padaku. 9 ruko dan 5 miliar tunai. Ibu memberikan semuanya kepada Budi. Tidak meninggalkan apapun. Hatiku seperti diremas seseorang. Lalu bagaimana denganku? Aku ini apa di mata ibu seseorang yang menumpang selama bertahun-tahun ini? Rasa malu dan marah mulai membuncah di dadaku. Seolah merasakan keheningan yang mematikan dan tatapan semua orang. Bapak Surya buru-buru membalik halaman berikutnya. Akhirnya, untuk putra sulung, saudara Tony, seluruh ruangan kembali hening. Semua mata tertuju padaku. Ada simpati, ada rasa ingin tahu, bahkan ada sedikit kepuasan. Aku menggigit bibirku begitu erat hingga merasakan rasa anyir darah. Ibu Indah meninggalkan untuk saudara Tony rumah tua di desa. Di Desa Sejahtera, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bogor, disertai uang tunai 50 juta rupiah agar saudara bisa memulai hidup baru, 50 juta rupiah dan sebuah rumah tua bobrok di desa. Setelah kata-kata notaris, telingaku terasa berdengung. Semua suara di sekitarku seolah menjauh. Hanya tersisa tawa mengejek tak terlihat yang menusuk jiwaku. 50 juta tidak sebanding dengan sebagian kecil dari uang yang didapatkan Budi. Rumah di desa. Aku samar-samar mengingatnya. Itu adalah rumah tipe 45 yang sudah ditinggalkan. Puluhan tahun. Diberikan pun mungkin tidak ada yang mau mengambilnya. Ini bukan pembagian harta. Ini adalah penghinaan. Sebuah tamparan keras di wajahku di hadapan semua kerabat. Bu Indah ingin mengatakan kepada seluruh dunia bahwa aku, Tony, tidak berarti sepeser pun di matanya. Semua usahaku, semua baktiku selama bertahun-tahun ini hanya dibalas dengan penghinaan dan pengusiran ini. Keheningan di ruang tamu begitu pekat. Bisa dipotong dengan pisau. Aku merasakan puluhan pasang mata menatapku tajam. Tatapan penuh rasa kasihan, penasaran, dan sedikit kepuasan yang sulit disembunyikan. Aku melihat wajah bibi jauhku mengerut. Ia mengerucutkan bibir penuh makna. Aku melihat paman dari pihak ibu menggelengkan kepala menunjukkan rasa kasihan. Setiap tatapan, setiap gerak-gerik mereka seperti ribuan jarum tak terlihat yang menusuk harga diriku, yang sedang berdarah. Aku seorang pria berusia lebih dari 30 tahun. Seorang insinyur berpendidikan. Memiliki posisi di masyarakat. Namun kini aku dijadikan orang yang patut dikasihani. Bahan tertawaan bagi orang banyak di rumahku sendiri. Notaris itu melipat kembali wasiat. Berdehem pelan lalu berkata dengan nada menenangkan. Saudara Tony, ini adalah keputusan terakhir ibu. Mungkin beliau punya pertimbangan sendiri. Pertimbangan sendiri. Aku melontarkan pertanyaan. Suaraku serak dan parau, karena marah. Pertimbangan apa? Atau jangan-jangan di mata ibu? Aku tidak pernah menjadi anak dari rumah ini. Berapa tahun aku tinggal di sini? Menjalankan kewajiban sebagai anak. Merawat ibu di hari-hari sakitnya sampai terbaring. Bahkan lebih baik dari anak kandungnya. Hasilnya apa 50 juta rupiah dan sebuah rumah yang hampir roboh. Ini adalah sedekah. Ini penghinaan. Bukan. Warisan Budi. Adikku. Baru kali ini angkat bicara. Suaranya sedikit canggung tapi tidak bisa menyembunyikan kepuasan seorang pemenang. Kakak bicara apa sih, ibu baru saja meninggal. Kakak jangan membuat keributan seperti ini. Uang itu hanyalah benda. Yang penting adalah tali persaudaraan. Ibu melakukan ini pasti ada alasannya. Tali persaudaraan. Aku tersenyum sinis. Senyum yang miring dan pahit. Jangan bicara dua kata tali persaudaraan denganku. Kau mendapatkan 9 ruko. 5 miliar rupiah di tangan. Kau bisa bicara apa saja. Coba tukar posisi denganku. Apakah kau masih bisa mengucapkan kata-kata munafik itu? Atau jangan-jangan kau juga sangat puas karena akhirnya aku diusir dari rumah ini seperti sampah? Seorang bibi buru-buru menghampiriku. Menepuk bahuku untuk menghibur.
Sudah, Tony. Sudahlah. Orang meninggal sudah meninggal. Kau membuat keributan hanya akan membuat ibumu di alam baka tidak tenang. Biarlah harta pergi ganti orang. Nanti kau berusaha bekerja keras, pasti akan mendapatkan semuanya. Kata-kata hiburan bibi tidak ada bedanya dengan menuangkan minyak ke api. Aku menepis tangannya. Kemarahan membara tak terkendali. Aku menatap langsung ke foto Bu Indah di altar. Asap dupa masih mengepul samar. Dalam sekejap, aku melihat senyumnya di foto seolah mengejekku. Tanganku gemetar hebat, meraih cangkir teh yang masih panas di meja. Aku tanpa ragu melemparkannya ke dinding. Raang cangkir keramik itu pecah berkeping-keping. Pecahannya berhamburan. Air teh panas memercik ke dinding, meninggalkan noda kuning. Seluruh ruangan terkejut ketakutan. Semua orang menatapku seperti melihat orang gila. Aku terengah-engah. Dadaku naik turun dengan hebat. Aku menunjuk Budi dan para kerabat yang duduk di sana. Suaraku berdesis melalui sela-sela gigi. Baik, jika kalian menginginkan seperti itu, aku akan memenuhi keinginan kalian. Mulai hari ini, aku, Tony, tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga ini. Rumah ini, orang-orang ini, semuanya tidak ada hubungannya denganku. 50 juta rupiah dari ibu. Kalian simpan saja. Aku tidak butuh. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan langsung melangkah keluar. Tanpa sekalipun menoleh ke belakang, aku mendengar teriakan panik dari kerabat. Suara Budi membentak. Kakak mau kemana berhenti, tapi aku tidak peduli. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini sedetik pun lagi. Setiap meter persegi di rumah ini membuatku merasa sesak. Setiap wajah yang ku kenal menjadi munafik dan menjijikkan. Aku terus berjalan, meninggalkan semua kenangan, semua ikatan. Selama lebih dari 20 tahun, langit Jakarta masih terik. Tapi di dalam hatiku badai dahsyat baru saja dimulai. Aku tidak tahu aku akan pergi kemana, pulang kemana. Tapi satu hal yang aku yakin, aku tidak akan pernah kembali ke tempat yang telah menginjak-injak harga diri dan perasaanku. Aku terus berjalan seperti orang mengigau di jalanan Jakarta yang ramai. Matahari sore menyengat. Suara klakson mobil memekakkan telinga. Kerumunan orang berlalu lalang. Tapi semua itu seolah tak mampu menyentuh dunia batinku yang sedang hancur. Kemarahan tadi telah reda, digantikan oleh rasa sakit dan kekosongan yang sangat mendalam. Siapa aku? Aku milik siapa? Pertanyaan itu terus berputar di benakku. Menyeret kenangan masa lalu yang seolah terkubur di bawah debu waktu. Gambar ibuku tiba-tiba muncul. Begitu jelas hingga menyakitkan. Ibuku. Seorang wanita dengan senyum ramah dan mata yang selalu memancarkan kelembutan. Aku masih ingat betul hari naas itu. Saat aku baru berusia 7 tahun. Hari itu hujan deras. Ibu buru-buru berlari ke halte bus untuk menjemputku pulang sekolah. Dan kemudian, sebuah truk yang hilang kendali merenggut ibu dari hidupku selamanya. Aku masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya kehilangan itu. Hanya tahu bahwa sejak hari itu rumahku tidak lagi ada tawa. Tidak lagi ada kehangatan. Ayahku, Bapak Adi, seorang pria yang dulunya kuat dan penuh semangat, hancur total. Ia adalah pemilik pabrik furnitur kecil. Bisnisnya sedang berkembang pesat. Tapi setelah kejadian itu, ia meninggalkan semuanya. Rumah yang dulunya rapi dan bersih menjadi berantakan. Dingin. Makan malam keluarga diganti dengan botol-botol alkohol setiap hari. Ayahku tenggelam dalam kesedihan dan minuman keras. Ia sering duduk sendirian dalam kegelapan. Tangannya memegang foto ibu dan menangis terisak seperti anak kecil. Hari-hari itu adalah rangkaian hari-hari tergelap di masa kecilku. Aku takut melihat ayah mabuk. Takut akan kesendirian di rumah yang besar. Kadang-kadang aku diam-diam masuk ke kamar melihat ayah tertidur pulas di samping botol minuman keras yang berguling-guling. Air matanya masih menetes di pipinya yang kusam. Aku berusaha menjadi anak yang baik.
rajin belajar, merapikan kamarku sendiri. Hanya berharap ayah bisa sedikit ceria. Tapi rasa sakit kehilangan istri terlalu besar. Itu telah mengubah ayahku menjadi orang lain. Seorang pria yang pendiam dan jauh. Aku ingat suatu kali aku demam tinggi. Terbaring dalam keadaan tidak sadar di tempat tidur. Dalam lamunan. Aku terus memanggil. Ibu. Ibu. Ayahku saat itu sedang mabuk. Sempoyongan masuk ke kamar. Ia tidak menyadari aku sakit. Hanya mendengar suaraku memanggil ibu. Ia langsung marah. Ia berteriak. Ibumu sudah meninggal. Jangan panggil lagi. Jangan membuatku ingat lagi. Lalu ia melempar botol minuman keras kosong ke dinding. Suara pecahan kaca membuatku terlonjak. Bangun. Aku meringkuk di bawah selimut. Ketakutan dan merasa sangat sedih. Malam itu, aku menangis sangat banyak. Bukan karena demam tapi karena perasaan ditinggalkan. Perasaan kesepian yang putus asa. Kehidupan kami berdua, ayah dan anak, terus berlalu dalam kesedihan dan kekurangan kasih sayang. Pabrik ayah semakin merosot. Utang menumpuk. Rumah pun perlahan kehilangan kehangatan. Hanya menyisakan dingin dan kesedihan yang menyelimuti di mana-mana. Aku berpikir hidupku akan selalu tenggelam dalam kegelapan seperti itu sampai suatu hari Bu Indah muncul. Bu Indah saat itu adalah kepala akuntan di pabrik ayahku. Dibandingkan dengan wanita lain, ia tidak memiliki penampilan yang terlalu menonjol. Tetapi darinya terpancar ketenangan, kebaikan, dan mata yang berbicara. Ia beberapa tahun lebih tua dari ayahku. Menjanda muda dan sedang membesarkan putranya yang masih kecil bernama Budi. Yang seusia denganku. Mungkin empati dari orang-orang dengan nasib yang sama yang membuat mereka semakin dekat. Aku ingat pertama kali ia datang ke rumahku. Itu adalah sore Minggu. Ayahku lagi-lagi mabuk dan tertidur pulas di sofa di tengah ruang tamu yang berantakan. Aku sedang sibuk di dapur berusaha memasak bubur encer. Bu Indah masuk. Melihat pemandangan di rumah. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menghela napas pelan. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan atau menyalahkan. Ia hanya diam-diam menyingsingkan lengan bajunya. Ia membantu ayahku masuk ke kamar tidur. Menyelimutinya. Setelah itu ia kembali membersihkan ruang tamu. Tangan cekatannya mengubah ruang tamu yang berantakan seperti kandang babi menjadi rapi dan bersih dalam sekejap. Ia masuk ke dapur melihat buburku yang mendidih. Ia tersenyum ramah. Biar tante bantu ya. Tony. Anak laki-laki tidak seharusnya terlalu banyak di dapur. Biar pekerjaan ini untuk wanita. Makan malam hari itu. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Di meja makan rumahku ada hidangan hangat dan harum. Ada ikan kuah kuning. Sepiring sayur rebus hijau segar. Dan semangkuk sup asam manis yang mengepulkan asap. Ayahku yang sudah sadar melihat hidangan mewah itu. Ia terkejut. Bu Indah hanya tersenyum lembut. Saya belanja di pasar. Melihat bahan makanan segar jadi saya beli untuk dimasak. Bapak Adi makanlah agar pulih tenaga. Kalau Bapak terus begini, bagaimana dengan pabrik? Sejak hari itu, Bu Indah semakin sering datang ke rumahku. Ia tidak hanya membantu membersihkan rumah, memasak hidangan enak, tetapi juga membawa buku-buku catatan pabrik untuk dihitung bersama ayahku. Mencari cara untuk mengatasi kesulitan. Ia seperti angin sejuk yang bertiup ke dalam kehidupan gelap kami berdua. Ayah dan anak. Di bawah perawatan dan dorongan darinya. Ayahku perlahan-lahan kembali sadar. Ia mengurangi minum alkohol. Mulai lebih fokus pada pekerjaan. Pabrik kayu pun perlahan beroperasi stabil dan mendapatkan pesanan baru. Aku, dari seorang anak yang pendiam dan sedikit bicara, juga perlahan menjadi lebih terbuka dengannya. Ia memperhatikanku dengan tulus. Ia membelikanku pakaian baru. Menanyakan urusan sekolah. Mengajariku hal-hal baik dan benar. Kasih sayangnya hangat dan lembut. Meskipun tidak bisa menggantikan sosok ibu kandungku.
Tetapi itu telah menenangkan luka-luka di jiwaku yang masih rapuh. Lalu suatu hari ayahku memanggilku ke kamar. Dengan ragu berkata, "Tony, ayah ingin menikah lagi dengan Bu Indah. Menurutmu bagaimana?" Aku menatap ayah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat di matanya terpancar harapan dan kehidupan. Aku tahu ayahku membutuhkan seorang wanita di sisinya dan aku juga membutuhkan keluarga yang utuh. Aku mengangguk, berbisik pelan. "Ya, aku setuju." Pernikahan ayah dan Bu Indah berlangsung sederhana, hangat. Hari ketika ia resmi menjadi ibu tiriku, hatiku merasakan perasaan yang sulit digambarkan. Aku bahagia karena keluarga bertambah anggota. Kehangatan kembali. Namun juga ada sedikit jarak. Sedikit rasa minder sebagai anak tiri. Aku tidak tahu bahwa itu adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Sebuah babak yang berisi kebahagiaan dan juga gelombang ketidakadilan serta kesedihan yang tak terlukiskan. Setelah pernikahan, Bu Indah dan Budi resmi pindah untuk tinggal bersama kami. Rumah yang dulunya dingin dan sepi tiba-tiba menjadi ramai dan ceria. Budi, adik tiriku yang seusia denganku, adalah anak yang aktif dan cerdas. Sangat berbeda dengan sifatku yang pendiam dan sedikit bicara. Awalnya, kehadiran mereka berdua sedikit mengganggu hidupku. Aku harus berbagi kamar, berbagi mainan, dan yang lebih penting lagi, berbagi kasih sayang ayah. Pada hari-hari pertama, hubungan antara aku dan Budi tidak begitu harmonis. Ia terbiasa dimanjakan oleh ibunya. Sifatnya agak egois dan ingin menang. Aku, di sisi lain, pendiam dan sering menyimpan pikiran di dalam hati. Kami sering bertengkar kecil karena hal-hal sepele. Terkadang berebut mainan. Terkadang bersaing dalam permainan catur. Setiap kali seperti itu, Bu Indah selalu menjadi penengah. Ia tidak pernah memarahi Budi. Hanya menasihati dengan lembut. Sedangkan untukku, ia sering berkata, "Kamu kaja, Tony. Kamu kan kakak. Harus mengalah pada adik. Nak." Kalimat "kamu kakak" harus mengalah pada adik menjadi kalimat favoritnya selama masa kecil kami. Perlahan-lahan aku belajar bersabar. Aku memberikan mainan terbaik untuk Budi. Memberinya potongan kue yang lebih enak. Bahkan memberinya perhatian dari ayah dan ibu. Ayahku mungkin merasa bersalah kepada Bu Indah dan Budi. Juga memberikan banyak perhatian kepada keluarga barunya. Ia senang melihat Budi memamerkan nilai 10. Sabar mendengarkan Budi menceritakan kisah-kisah yang tidak ada ujung pangkalnya di sekolah. Sedangkan aku diam-diam berdiri di sudut. Merasa seperti aku perlahan menjadi orang asing di rumahku sendiri. Meskipun begitu, aku tidak bisa menyangkal bahwa sejak ada Bu Indah, kehidupan kami berdua, ayah dan anak, menjadi jauh lebih baik. Rumah selalu bersih, rapi. Makan malam keluarga selalu hangat. Penuh hidangan lezat. Ia adalah seorang wanita yang cekatan dan pandai mengatur. Ia tidak hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak, tetapi juga menjadi tangan kanan ayahku yang sangat membantu dalam mengelola pabrik. Berkat pengelolaan dan perhitungan cermatnya, pabrik kayu ayahku tidak hanya melunasi semua utang, tetapi juga berkembang pesat. Memperluas skala. Ekonomi keluarga semakin membaik. Kami pindah ke rumah baru yang lebih megah. Dengan fasilitas lengkap. Aku menerima pernikahan baru ayah. Menerima kenyataan bahwa aku memiliki ibu tiri dan adik tiri. Aku berusaha beradaptasi. Berusaha menyayangi mereka seperti keluarga kandung. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa selama keluarga bahagia dan damai, sedikit pengorbanan diri tidak ada artinya. Tapi jauh di lubuk hati, aku masih merasakan jarak tak terlihat. Tembok yang tidak bisa dihancurkan antara aku dan ibu tiri. Antara aku dan Budi. Meskipun tinggal satu rumah. Makan. Satu meja. Tapi aku tahu kami selamanya tidak bisa menjadi keluarga sejati karena dalam darahku tidak mengalir darah yang sama dengan mereka. Dan hal itu, meskipun tidak ada yang mengatakannya,
Selalu ada seperti kebenaran yang tidak bisa dibantah. Memengaruhi setiap hubungan dalam keluarga yang tidak lengkap ini. Waktu berlalu begitu cepat. Kami terus tumbuh dewasa di bawah satu atap. Semakin dewasa, aku semakin merasakan ketidakadilan yang diam-diam, namun tajam dari Bu Indah. Itu bukan perlakuan buruk. Kejam seperti yang biasa dibayangkan orang tentang hubungan ibu tiri dan anak tiri. Sebaliknya, ia tetap merawatku dengan baik. Makanan dan pakaian tidak kurang. Pendidikan juga diurus dengan baik. Tapi perhatian itu lebih seperti kewajiban. Tanggung jawab yang harus dilakukan. Tanpa ada kehangatan. Kasih sayang yang berasal dari hati. Kasih sayang sejati. Ia berikan sepenuhnya untuk Budi. Aku ingat tahun kami kelas 12. Ujian masuk universitas sudah dekat. Kami berdua harus belajar siang malam. Aku memiliki nilai akademis yang lebih baik dari Budi. Terutama mata pelajaran sains. Sementara itu, Budi cenderung malas dan suka bermain. Malam hari, saat aku sibuk belajar di meja memecahkan soal matematika yang sulit, Budi diam-diam bermain game di komputer. Bu Indah tahu semua itu tapi ia tidak pernah memarahinya. Ia hanya dengan lembut masuk ke kamar membawakannya segelas susu hangat lalu berbisik. "Nak, bermainlah sebentar lalu belajar ya. Jangan sampai mengganggu kesehatan." Sedangkan untukku, perhatiannya berbeda. Ia juga membawakan susu ke kamarku. Tapi kalimatnya selalu, "Tony, belajarlah yang giat ya. Nak, nanti kamu harus mengurus masa depan. Kamu tidak seperti Budi." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya tapi aku mengerti. Aku tidak seperti Budi karena aku bukan anak kandungnya. Aku tidak punya hak untuk bergantung. Aku harus mandiri. Kata-katanya seperti pisau tak terlihat. Mengiris hatiku meninggalkan bekas luka yang tidak pernah sembuh. Hasil ujian tahun itu, aku diterima di Universitas Gadjah Mada dengan nilai yang cukup tinggi. Sedangkan Budi tidak lulus. Ayahku sangat senang. Ia ingin mengadakan pesta besar untuk merayakanku. Tapi Bu Indah mencegahnya. Ia berkata, suaranya sedih, "Ayah, Budi sedang sedih karena tidak lulus ujian. Jika kita mengadakan pesta besar seperti itu, sama saja dengan menaburkan garam di lukanya. Biarlah nanti kalau dia lulus baru kita adakan bersama." Ayahku, seorang pria yang baik hati dan selalu ingin menjaga kerukunan dalam keluarga, diam-diam setuju. Pesta perayaanku dibatalkan begitu saja. Malam itu aku mendengar suara Bu Indah menghibur Budi di kamar. "Jangan sedih. Nak, gagal sekali ini. Kita coba lagi. Ibu akan mengurus agar kamu bisa masuk sekolah swasta yang bagus. Jurusan manajemen bisnis. Nanti setelah lulus lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada banyak anak yang lulus sekolah negeri." Dan benar seperti yang ia katakan. Budi diterima di universitas swasta ternama dengan biaya kuliah yang selangit. Semua biaya mulai dari pendidikan hingga pengeluaran sehari-hari ditanggung sepenuhnya oleh Bu Indah dengan murah hati. Ayahku sepertinya juga menyadari perlakuan tidak adil istrinya. Tetapi ia adalah orang yang menghindari konflik. Ia menyayangiku tapi juga berterima kasih kepada Bu Indah yang telah membantunya bangkit setelah hari-hari tergelap. Mungkin karena itu ia memilih diam. Kadang-kadang ia diam-diam menyelipkan sedikit uang saku ke tanganku lalu menepuk bahuku berkata, "Tony, kamu kakak dan juga putra sulung. Harus kuat dan berlapang dada. Jangan mempermasalahkan adik. Ayah tahu kamu banyak menderita." Kata-kata ayah membuatku sekaligus menyayanginya dan merasa kasihan pada nasibku sendiri. Aku tidak menyalahkan ayah. Aku hanya merasa lucu dengan apa yang disebut keluarga. Di rumah ini, aku harus selalu hidup dengan ibu tiri dan anak tiri. Harus belajar bersabar. Belajar mandiri dan tidak pernah berani menuntut apapun. Ketidakadilan Bu Indah meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata kejam namun telah terukir dalam benakku. Menciptakan jarak yang semakin besar. Retakan yang tidak bisa disembuhkan dalam hubungan kami.
Belasan tahun berlalu bagaikan kedipan mata. Anak-anak yang dulu kini telah menjadi pria dewasa. Masing-masing memiliki jalan dan nasib yang berbeda. Aku, setelah lulus sebagai insinyur mekanik, melamar pekerjaan di pabrik ayah sendiri. Dengan pengetahuan yang kudapat di bangku kuliah dan kerja keras serta usaha, aku dengan cepat menguasai pekerjaan. Aku tidak ingin bergantung pada status sebagai putra pemilik. Aku memulai dari posisi terendah. Bekerja keras di bengkel. Tangan dan kakiku selalu kotor oleh oli. Perlahan-lahan, aku membuktikan kemampuanku. Mengajukan banyak inovasi teknis yang membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Ayahku sangat bangga padaku. Ia menyerahkan seluruh pengelolaan produksi pabrik kepadaku. Gajiku tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata insinyur. Tapi cukup bagiku untuk memiliki kehidupan yang stabil. Mandiri tanpa harus bergantung pada keluarga. Sementara itu, Budi menempuh jalan yang sama sekali berbeda. Setelah lulus dari jurusan manajemen bisnis, dengan dukungan finansial yang kuat dari Bu Indah, ia terjun ke dunia bisnis properti. Saat itu, pasar properti sedang booming. Budi dengan kecepatan dan sedikit kenekatannya, dengan cepat meraih kesuksesan. Ia membeli dan menjual rumah, tanah, dan menghasilkan keuntungan besar. Dalam waktu singkat, ia telah menjadi pengusaha muda yang sukses. Mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah bagus, memiliki jaringan luas dengan orang-orang terkemuka di dunia bisnis. Setiap kali Budi pulang, ia selalu menjadi pusat perhatian. Bu Indah menatapnya dengan tatapan penuh bangga dan kagum. Ia selalu membanggakan bakat dan kesuksesan putra kesayangannya kepada kerabat dan tetangga. Budi anak saya sangat pintar. Masih muda sudah menghasilkan miliaran. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Setiap kali mendengar kata-kata itu, aku hanya bisa diam dan tersenyum kecut. Aku tahu di mata ibu, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, seberapa banyak aku berkontribusi untuk pabrik keluarga, aku tidak akan pernah bisa menandingi kesuksesan Budi yang gemerlap. Perbedaan jalur karier dan cara hidup telah menciptakan jarak yang semakin besar antara kami berdua. Budi sibuk dengan transaksi miliaran rupiah. Pesta sosial. Ia jarang pulang. Makan malam keluarga pun semakin jarang dihadiri olehnya. Setiap kali ia pulang, ia sering membawa sikap sombong dan angkuh dari seorang yang sukses. Ia menatapku, seorang insinyur yang hanya tahu mesin dan baut, dengan tatapan yang sedikit meremehkan. Ia sering berkata padaku dengan nada menggurui, "Kakak Tony, zaman sekarang adalah zaman uang." Kakak terus-menerus berkutat di bengkel besi tua itu sampai kapan baru bisa maju, harus lebih cerdas dalam melihat peluang. Aku tidak berdebat dengannya. Aku tahu tujuan hidup kami berbeda. Bagiku, kebahagiaan adalah melihat mesin-mesin yang kubuat beroperasi dengan lancar, berkontribusi menciptakan produk berkualitas. Aku tidak haus akan kekayaan. Hanya berharap memiliki kehidupan yang damai dan stabil. Keluarga kami terus bertahan dalam keseimbangan yang rapuh. Di luar, itu adalah keluarga yang bahagia. Orang tua sehat. Kedua putra sukses. Tetapi di dalam, keretakan, jarak, masih diam-diam ada. Aku dan Budi seperti dua garis sejajar yang berawal dari satu titik tetapi bergerak ke dua arah yang berbeda dan sepertinya tidak akan pernah bertemu lagi. Hidupku seolah akan terus berjalan tenang seperti itu. Tapi kemudian sebuah peristiwa besar terjadi dan membalikkan segalanya. Ayahku, pria yang telah menghabiskan seluruh hidupnya menopang keluarga, tiba-tiba jatuh sakit. Serangan stroke datang terlalu cepat, tanpa tanda-tanda peringatan. Meskipun telah dibawa ke rumah sakit tepat waktu, ayahku tidak tertolong. Ia meninggal dengan tenang di suatu sore hujan deras, meninggalkan rasa sakit dan kehilangan yang tak tergantikan bagi kami yang ditinggalkan. Kepergian ayah adalah pukulan besar bagi seluruh keluarga, terutama bagi Bu Indah. Ia seperti membatu saat mendengar kabar duka itu.
Wanita yang dulunya kuat dan cekatan itu tiba-tiba menjadi lemah dan rapuh. Ia menangis histeris di pemakaman. Memanggil nama ayahku dalam keputusasaan. Melihat tubuhnya yang kurus kering. Rambutnya yang memutih hanya dalam semalam. Hatiku tidak bisa tidak merasa sedih. Meskipun ia bukan ibu kandungku. Ia tetaplah istri ayahku. Orang yang telah bersamanya melewati masa-masa sulit. Setelah pemakaman, suasana di rumah menjadi suram dan berat. Bu Indah benar-benar hancur. Ia sedikit bicara, sedikit tertawa. Sepanjang hari hanya duduk diam di samping altar ayah. Tatapan kosong menatap foto. Ia terlihat semakin tua. Kerutan di dahi dan sudut matanya semakin dalam. Punggungnya membungkuk karena beban kesedihan. Saat itu Budi juga sementara menghentikan bisnisnya untuk mengurus ibu. Tapi ia, orang yang terbiasa dengan kehidupan luar, yang sibuk, sepertinya tidak tahu bagaimana menghibur dan menenangkan orang yang sedang tenggelam dalam kesedihan. Ia hanya bisa memberikan uang kepada pembantu. Berpesan agar mereka merawat ibu dengan baik. Lalu buru-buru pergi dengan panggilan telepon pekerjaan. Sedangkan aku memahami rasa sakit ibu lebih dari siapapun. Aku pernah merasakan kehilangan orang yang paling kucintai. Aku tahu betapa mengerikan dan kejamnya itu. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di samping ibu. Aku tidak mengucapkan banyak kata-kata penghiburan yang hampa. Aku hanya diam-diam duduk di sampingnya. Membuatkannya secangkir teh jahe hangat atau memasak hidangan yang ia suka. Aku menceritakan kepadanya kisah-kisah lucu di pabrik tentang inovasi baru, tentang pesanan besar. Aku ingin menariknya keluar dari dunia kesedihan. Ingin ia tahu bahwa meskipun ayah telah tiada, ia masih memiliki kami di sisinya. Pada hari-hari itu, hubungan antara aku dan Bu Indah seolah ada sedikit perubahan. Ia tidak lagi menatapku dengan tatapan jauh seperti sebelumnya. Kadang-kadang ia memegang tanganku. Suaranya tercekat. Tony, ayahmu sudah meninggal. Mulai sekarang ibu hanya bisa mengandalkan kalian berdua. Mendengar kata-kata itu, hatiku diliputi harapan tipis. Aku berpikir bahwa mungkin kehilangan ini akan menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin dekat. Untuk menghapus jarak dan prasangka masa lalu. Aku berharap mulai sekarang kami akan benar-benar menjadi keluarga. Tapi aku salah. Tragedi keluargaku belum berhenti sampai di situ. Itu hanyalah awal dari serangkaian badai yang lebih mengerikan di depan. Rasa sakit kehilangan ayah belum sempat mereda. Malapetaka lain menimpa keluargaku. Sekitar setengah tahun setelah ayah meninggal. Saat sedang menaiki tangga, Bu Indah tiba-tiba pusing lalu jatuh pingsan. Kami panik membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian tes dan pemeriksaan, kepala dokter memanggil aku dan Budi ke ruangan. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemas yang berat. Kami sangat menyesal harus memberitahu bahwa ibu mengidap kanker paru-paru yang sudah menyebar ke tulang. Penyakitnya sudah stadium akhir, kata dokter itu. Suaranya rendah dan penuh simpati. Setiap kata-katanya seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Kanker stadium akhir. Hukuman mati telah dijatuhkan dengan dingin dan kejam. Aku merasa kakiku lemas. Kepalaku berputar. Budi berdiri di sampingku. Wajahnya pucat. Tidak ada setetes darah pun. Ia tergagap bertanya, "Dokter, apakah ada kesalahan? Ibu saya kan masih sehat." Dokter itu menggelengkan kepala, memberikan kami hasil röntgen. Ia menunjuk bintik-bintik putih kecil yang sudah menyebar luas di paru-paru. Ini adalah hasil yang tidak bisa salah. Dengan kondisi saat ini, operasi atau radiasi tidak lagi ada gunanya. Kita hanya bisa melakukan perawatan paliatif. Berusaha memperpanjang waktu dan mengurangi rasa sakit ibu. Waktu mungkin tidak banyak lagi. Keluar dari ruangan dokter. Aku dan Budi sama-sama diam. Suasana di koridor rumah sakit yang sudah sesak kini terasa semakin berat. Budi terduduk lemas di kursi tunggu. Kedua tangannya memegangi kepala. Bahunya bergetar hebat.
Untuk pertama kalinya aku melihat adikku yang dulunya sombong dan kuat menjadi begitu lemah dan tak berdaya. Meskipun dalam hati aku juga hancur lebur. Tapi aku tahu saat ini aku harus menjadi orang yang tegar. Aku duduk di sampingnya. Menepuk bahunya pelan. Kuatkan diri. Ibu membutuhkan kita. Budi mendongak. Matanya merah. Kak Tony. Aku harus bagaimana sekarang? Aku harus bagaimana? Melihat ekspresi putus asanya. Semua kebencian dan perbedaan di masa lalu dalam diriku, tiba-tiba lenyap. Saat ini kami bukan lagi anak tiri atau anak kandung. Kami hanyalah dua orang anak yang akan menghadapi rasa sakit kehilangan ibu. Aku meremas bahunya erat. Selagi masih ada harapan. Kita akan cari dokter terbaik. Gunakan obat terbaik. Meskipun hanya ada seutas harapan. Kita tidak boleh menyerah. Dalam hati, aku tahu bahwa itu hanyalah kata-kata untuk menghibur diri sendiri. Kanker stadium akhir adalah monster yang tidak bisa dikalahkan. Tapi aku tidak bisa menyerah. Setidaknya tidak saat ini. Kami memutuskan untuk menyembunyikan kondisi sebenarnya dari ibu. Kami hanya mengatakan bahwa ia menderita pneumonia parah. Perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu. Bu Indah. Dengan kepekaan orang yang telah melewati banyak badai. Sepertinya juga bisa menebak sebagian. Ia tidak banyak bertanya. Hanya diam-diam menerima. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Melihat ibu semakin layu. Kurus di ranjang rumah sakit. Disiksa oleh rasa sakit hingga kelelahan. Hatiku hancur. Meskipun ia bukan ibu kandungku. Meskipun ia pernah memperlakukanku tidak adil. Tetapi di saat-saat hidup dan mati ini, semua kebencian menjadi tidak berarti. Hubungan belasan tahun hidup bersama di bawah satu atap telah menjadikannya seorang kerabat yang tak terpisahkan. Rasa sakit, ketika harus kehilangan satu orang yang kucintai lagi. Itu lebih mengerikan daripada ketidakadilan yang pernah kualami. Perjuangan merebut kembali nyawa Bu Indah dimulai. Aku dan Budi bergantian berjaga di rumah sakit. Aku mengambil cuti tanpa gaji di pabrik agar punya lebih banyak waktu. Budi juga menghentikan hampir seluruh pekerjaan bisnisnya. Meskipun aku tahu baginya setiap hari tidak berada di kantor adalah kerugian besar. Tapi dalam situasi ini, tidak ada yang lebih penting dari ibu. Siang hari Budi tinggal di rumah sakit. Ia menggunakan uang dan jaringannya untuk mencari profesor. Dokter spesialis terbaik. Membeli obat-obatan khusus termahal dari luar negeri dengan harapan tipis bisa menciptakan keajaiban. Malam hari giliranku menjaga ibu. Aku tidak punya banyak uang seperti Budi. Aku hanya bisa menggunakan ketulusanku untuk merawatnya. Aku sendiri yang memasak bubur encer. Sup yang mudah ditelan. Dengan sabar menyuapinya sesendok demi sesendok. Aku belajar memijat untuk membantunya mengurangi rasa sakit akibat sel kanker yang sudah menyebar ke tulang. Aku membacakan cerita-cerita lucu kepadanya. Menceritakan rencana masa depan pabrik. Berusaha menjaga semangatnya tetap optimis. Di hari-hari terakhir hidupnya, sifat Bu Indah juga berubah. Ia tidak lagi menunjukkan sikap serius dan menjaga jarak seperti sebelumnya. Melainkan menjadi lemah dan emosional seperti anak kecil. Ia sering disiksa oleh rasa sakit hingga mengigau. Dalam lamunannya, ia terus memanggil nama ayahku, lalu memanggil nama kakek dan nenek dari pihak ibu. Namun ada satu hal aneh. Ia sering menyebutkan rumah tua di desa di Bogor. Tony, ibu ingin pulang ke desa. Ibu ingin kembali ke rumah tua itu. Bisiknya kepadaku dalam salah satu momen kesadaran yang langka. Matanya yang kering menatap jauh keluar jendela rumah sakit. Aku terkejut. Ibu. Rumah di desa itu sudah tua dan jauh. Kondisi perawatannya tidak sebaik di sini. Mengapa ibu ingin kembali ke sana? Ia menggelengkan kepala pelan. Napasnya lemah. Kamu tidak akan mengerti. Nak, itu adalah akar. Tempat ibu dilahirkan dan dibesarkan. Ibu ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengerti ikatan mendalamnya dengan tempat itu. Sepengetahuanku,
Itu hanyalah rumah tipe 45 yang bobrok yang ditinggalkan oleh kakek dan nenek dari pihak ibu. Keluarga kami sudah lama membiarkannya terbengkalai. Tetapi melihat tatapan memohonnya, aku tidak tega menolak. Aku berjanji kepadanya, jika kondisinya sedikit membaik, aku akan membawanya pulang ke desa. Menjelang akhir, rasa sakit semakin hebat. Obat pereda nyeri seolah kehilangan khasiatnya. Melihat ibu berjuang kesakitan, menggigit bibirnya erat agar tidak mengeluarkan rintihan. Hatiku dan Budi seperti teriris pisau. Kadang-kadang Budi tidak sanggup menahan. Ia harus lari ke koridor, memukul dinding untuk menahan ketidakberdayaan. Sedangkan aku hanya bisa menggenggam erat tangan ibu yang kurus dan pucat, memberinya sedikit kehangatan, sedikit kekuatan. Di saat-saat menyakitkan itu, seolah batas antara anak tiri dan anak kandung telah benar-benar terhapus. Kasih sayang, rasa iba, dan ketakutan akan kehilangan telah menyatukan kami. Aku tidak lagi memikirkan ketidakadilan di masa lalu. Hanya berdoa agar ibu bisa sedikit berkurang rasa sakitnya. Aku menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar aku membencinya, keberadaannya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupku. Dan prospek bahwa suatu hari nanti, ia akan pergi selamanya, itu tetap membuat hatiku sakit sampai ke lubuk hati. Kondisi Bu Indah semakin parah. Ia lebih sering berada dalam keadaan setengah sadar setengah pingsan. Dosis morfin yang kuat hanya bisa membantunya tertidur pulas dalam waktu singkat. Lelah. Para dokter sudah menggelengkan kepala. Mereka mengatakan kami harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kamar pasien yang mewah dan nyaman kini tidak ubahnya seperti kamar tunggu malaikat maut. Suasana selalu pekat dengan bau disinfektan dan keputusasaan. Suatu malam larut, Budi sudah pulang untuk beristirahat setelah seharian lelah. Hanya tersisa aku sendiri yang berjaga di samping ranjang ibu. Hujan malam tiba-tiba turun, mengetuk irama sedih dan teratur di jendela kaca. Aku duduk di kursi lipat. Mataku tak lepas dari wajah ibu yang kurus kering tenggelam dalam tidurnya. Tiba-tiba ia menggeliat. Matanya perlahan terbuka. Anehnya, malam itu matanya tidak lagi keruh, linglung seperti biasanya melainkan jernih dan sadar. Luar biasa. Tony, panggilnya. Suaranya lemah tapi jelas. Aku terkejut. Buru-buru berdiri, membungkuk di sampingnya. Ibu. Ibu sudah sadar. Ibu merasa sakit di mana mau minum air. Ia menggelengkan kepala pelan. Tangannya yang kurus kering dan dingin menggenggam erat tanganku. Kekuatan genggamannya lemah. Tapi aku merasakan desakan yang aneh. Tony, kemarilah. Ibu ada yang ingin ibu katakan. Aku mendekatkan telingaku ke mulutnya. Napasnya terasa dingin dan samar-samar berbau obat. Akar. Kamu harus ingat akarmu di desa. Ia mengucapkan setiap kata dengan terputus-putus dan susah payah. Di sana ada sebuah rahasia. Rahasia yang ibu khususkan untukmu. Jangan marah pada ibu. Tony, sampai di sini. Napasnya menjadi cepat. Matanya kembali terlihat liar. Ia mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Tidak ada ujung pangkalnya. Kadang memanggil nama ayahku. Kadang memanggil nama kakek dan nenek dari pihak ibu. Lalu menangis. Memohon sesuatu yang tidak jelas. Lamunan kembali menyerang. Merenggut detik-detik kesadaran terakhir yang berharga. Aku terkejut berusaha merangkai kembali kata-kata ibu yang terputus-putus. Akar. Rahasia untukku. Apa arti kata-kata itu? Mengapa ia menyebutkan rumah tua di desa saat ini? Dan mengapa ia mengatakan aku jangan marah padanya? Apakah ia tahu aku selalu membencinya karena ketidakadilan selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku membentuk benang kusut yang tak terpecahkan. Aku mencoba bertanya lagi. Tapi Bu Indah sudah sepenuhnya tenggelam dalam lamunan. Ia berjuang berteriak-teriak, seolah sedang menghadapi bayangan-bayangan mengerikan. Dalam benaknya,
Aku harus buru-buru memanggil perawat untuk memberinya suntikan penenang. Ibu dengan cepat tertidur. Tapi di wajahnya yang kurus kering masih tersisa ekspresi sakit dan ketakutan. Aku duduk diam di samping ranjang pasien. Hatiku penuh kebingungan dan kegelisahan. Bisikan misterius ibu terus terngiang di telingaku. Itu seperti pesan terakhir. Petunjuk tentang sesuatu yang penting yang belum bisa kupahami. Atau itu hanya kata-kata tak berarti dari orang sakit, parah dalam lamunan. Aku tidak tahu. Tapi entah mengapa dalam hatiku muncul firasat aneh bahwa kata-kata itu tidak sesederhana itu. Itu seolah kunci untuk membuka suatu kebenaran. Sebuah kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu aku tidak tidur. Kepalaku berputar-putar dengan bisikan misterius dan masa depan yang suram penuh ketidakpastian menanti di depan. Malam yang menentukan itu akhirnya tiba. Malam sebelum Bu Indah meninggal. Sebuah fenomena aneh terjadi, yang sering disebut sebagai cahaya terakhir. Setelah berhari-hari pingsan, tenggelam dalam kesakitan, ia tiba-tiba sadar kembali dengan cara yang aneh. Ia tidak lagi berjuang merintih. Wajahnya lebih merona. Matanya jernih dan sadar. Ia meminta untuk duduk. Meminta semangkuk bubur kecil. Melihat ibu pulih, aku dan Budi sangat senang hingga menangis. Kami mengira ada keajaiban yang terjadi. Bahwa penyakit ibu telah berkurang. Budi buru-buru berlari memanggil dokter. Sementara aku membantu ibu duduk. Dengan hati-hati menyuapinya sesendok demi sesendok bubur. Namun dokter setelah memeriksa ibu diam-diam menarik kami ke koridor. Ia menggelengkan kepala. Suaranya sedih. Ini adalah tanda terakhir. Seperti lampu sebelum padam. Ia akan menyala terakhir kali. Kalian harus mempersiapkan diri. Tetaplah di sampingnya. Jika ada yang ingin disampaikan, sampaikan semuanya. Kata-kata dokter itu seperti air dingin yang disiramkan ke kebahagiaan kami yang baru saja bersemi. Hatiku tercekik. Ternyata ini bukan keajaiban. Ini adalah perpisahan. Kami kembali ke kamar pasien. Berusaha menahan rasa sakit agar ibu tidak menyadarinya. Bu Indah menatap kami dan tersenyum ramah. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Ia menggenggam tangan kami berdua. Suaranya meskipun lemah tapi sangat jelas. Tony. Budi. Duduklah di sini. Ibu ada hal penting yang ingin ibu katakan. Kami duduk di kedua sisi ranjang. Dia mendengarkan. Ibu tahu ibu tidak punya banyak waktu lagi. Ia memulai. Matanya menatap lurus ke arah kami. Sepanjang hidup ini, ibu telah hidup untuk ayah kalian, dan untuk kalian berdua. Ibu tidak menyesali apapun. Ibu hanya punya satu keinginan terakhir yaitu melihat kalian berdua saling menyayangi. Saling melindungi. Bagaimanapun juga, kalian tetaplah saudara kandung. Satu darah dari ayah kalian. Jangan pernah karena uang, karena nama baik, melukai tali persaudaraan. Ia menatap Budi. Matanya penuh kasih sayang, namun juga sangat tegas. Budi, kamu pintar. Cekatan tapi sifatmu masih gegabah. Sombong. Nanti tanpa ibu di sampingmu, kamu harus belajar lebih dewasa. Harus tahu menghargai apa yang kamu miliki. Jangan menganggap uang adalah segalanya. Lalu ia menoleh menatapku. Matanya ada sedikit kerumitan. Ada rasa percaya sekaligus rasa bersalah. Tony, kamu orang yang pendiam, dewasa, dan berhati lembut. Ibu tahu selama bertahun-tahun ini kamu banyak menderita. Ibu minta maaf. Mendengar dua kata minta maaf keluar dari mulutnya, hidungku tiba-tiba terasa pedih. Semua kebencian, rasa sakit hati dalam diriku tiba-tiba lenyap. Aku hanya bisa menggenggam erat tangannya, menggelengkan kepala. Ibu, ibu jangan bicara begitu. Ia tersenyum. Senyum yang tenang. Sekarang ibu ingin melakukan satu hal terakhir. Budi, panggil notaris Surya ke sini sekarang untuk ibu. Ibu ingin membuat wasiat. Aku dan Budi sama-sama terkejut. Membuat wasiat saat ini Budi ragu-ragu.
Ibu, kenapa terburu-buru seperti ini? Ibu akan sembuh kok. Bu Indah menggelengkan kepala. Suaranya menjadi sangat tegas. Tidak. Harus sekarang. Ini adalah keinginan terakhir ibu. Ibu ingin sendiri yang mengatur semuanya agar nanti kalian berdua bisa hidup bahagia. Tidak berebut. Bertengkar. Pergilah nak. Cepat. Melihat sikap tegas ibu, Budi tidak berani membantah. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya memanggil notaris tua itu. Malam itu, di kamar pasien yang dingin, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, wasiat terakhir Bu Indah dibuat. Ia mengucapkannya dan notaris Surya mencatatnya dengan cermat. Isi wasiat itu dirahasiakan sepenuhnya. Ia tidak memberitahu kami apa yang telah ia putuskan. Setelah semua prosedur selesai, notaris pulang. Bu Indah seolah telah melepaskan beban terakhir. Ia berbaring, memejamkan mata. Napasnya semakin melemah. Dini hari keesokan harinya, ia meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Menutup sebuah kehidupan yang penuh badai, namun juga sangat berarti. Kami telah kehilangan ibu selamanya dan bersama dengan kepergiannya adalah sebuah rahasia yang tersegel dalam wasiat. Sebuah rahasia yang aku tidak menyangka akan mendorong hidupku ke persimpangan yang sama sekali berbeda. Pukulan dari pembacaan wasiat dan adegan kemarahanku sendiri telah menguras seluruh tenagaku. Selama beberapa hari, aku berkeliaran di Jakarta seperti hantu. Hidup terpuruk di sebuah penginapan murah di gang sempit yang gelap. Aku tidak menghubungi siapapun. Juga tidak ingin ada yang menemukanku. Aku membutuhkan waktu untuk merenungkan rasa sakit. Untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa aku telah diusir oleh keluargaku sendiri. Dalam malam-malam panjang tanpa tidur. Bayangan Bu Indah, Budi, dan para kerabat terus bergantian muncul di benakku. Aku berusaha mencari alasan. Penjelasan atas tindakan ibu. Mengapa ia bisa memperlakukanku sekejam itu? Apakah kasih sayang selama bertahun-tahun itu hanyalah kebohongan? Apakah baktiku di matanya hanyalah sebuah lelucon semakin kupikirkan? Semakin hatiku dipenuhi kebencian dan kepahitan. Setelah beberapa hari tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan, aku perlahan-lahan kembali tenang. Aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku masih punya masa depan di depan. Aku seorang insinyur terampil. Aku bisa menghidupi diriku sendiri tanpa harus bergantung pada sedekah dari siapapun. Aku memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Meninggalkan tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan menyakitkan. Dan kemudian aku teringat rumah tua di desa. Itu adalah satu-satunya harta yang ditinggalkan Bu Indah untukku. Meskipun itu hanya rumah bobrok. Sebuah penghinaan. Tapi kini itu adalah satu-satunya tempat yang bisa kusebut rumah. Setidaknya di sana aku tidak perlu melihat wajah-wajah munafik. Tidak perlu mendengar bisikan dan gosip. Aku memutuskan akan pulang ke sana untuk memulai hidup baru. Aku mengemasi beberapa set pakaian sederhana ke dalam ransel tua. Menarik semua uang tabungan sedikitku dan menaiki bus menuju Bogor. Bus melaju meninggalkan kota Jakarta yang megah dan bising di belakang. Hatiku campur aduk. Aku merasa lega karena telah keluar dari tempat yang menyesakan. Namun juga merasa bingung dan khawatir akan masa depan yang tidak pasti di depan. Bus berjalan lebih dari 1 jam lalu tiba di tujuan. Pemandangan desa yang damai terbentang di hadapanku. Sawah hijau membentang luas. Jalan-jalan tanah kecil yang berkelok-kelok. Atap rumah genteng merah yang tersembunyi di balik barisan bambu tua. Udara segar dan sejuk pedesaan sangat berbeda dengan kesesakan dan polusi kota. Aku mencari jalan menuju rumah tua. Terletak di ujung desa di gang kecil yang sepi. Dari jauh aku sudah mengenalinya. Itu adalah rumah tipe 45 yang tua. Atap gentengnya sudah pudar dan berlumut. Dindingnya retak-retak dalam potongan-potongan besar. Pagar besi berkarat. Ditumbuhi tanaman rambat lebat. Seluruh kebun yang luas ditumbuhi rumput liar yang tingginya melebihi kepala orang. Terlihat kumuh. Bobrok. Seperti reruntuhan yang terlupakan oleh waktu. Berdiri di depan hartaku. Aku tidak bisa menahan senyum pahit.
Ini adalah awal baruku. Sebuah awal dari tumpukan abu. Dari nol besar. Tapi anehnya, aku tidak merasa putus asa. Sebaliknya, dalam hatiku muncul semangat yang kuat. Aku akan merenovasi tempat ini. Mengubahnya menjadi tempat tinggal yang layak. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa tanpanya aku masih bisa hidup dengan baik. Bahkan lebih baik. Rumah ini, meskipun bobrok, adalah milikku. Tempat aku bisa bebas menjadi diriku sendiri. Tanpa harus menahan tatapan siapapun. Aku menghabiskan seluruh pagi untuk membersihkan semak belukar. Membuka jalan masuk ke dalam rumah. Pintu kayu yang lapuk berderit. Suara merintih sedih, lalu akhirnya terbuka. Di dalamnya, lapisan debu tebal menutupi segalanya. Jaring laba-laba menyebar di mana-mana. Bau apek dan kuno menusuk hidungku. Barang-barang di rumah tidak ada yang berharga. Hanya tersisa satu set meja kursi tua. Satu ranjang kayu. Dan altar leluhur yang sudah lama dingin tanpa asap dupa. Semuanya diselimuti warna kehancuran dan kelupaan. Aku mulai membersihkan. Pekerjaan berat membantu aku sejenak melupakan kesedihan di hati. Aku menyapu sarang laba-laba. Membersihkan debu. Membuang barang-barang yang rusak. Saat aku sedang sibuk memperbaiki atap genteng yang bocor, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Kamu anak Bapak Adi. Cucu Ibu Indah. Bukan, aku terkejut berbalik. Seorang kakek dengan rambut putih beruban. Tapi posturnya masih tegap. Berdiri di gerbang menatapku. Ia mengenakan baju koko, coklat yang sudah usang. Tangannya memegang tongkat bambu. Aku mengenalinya. Itu adalah Pak Maman. Tetangga yang tinggal di sebelah rumahku sejak dulu. Aku buru-buru turun. Dengan hormat menyapa kakek. Ya. Saya Tony. Apa kabar? Pak Maman. Pak Maman menyipitkan mata menatapku dari kepala, sampai kaki lalu mengangguk-angguk. Ini Tony. Sudah besar. Banyak berubah dari dulu. Bapak sehat. Dengar kabar Bu Indah meninggal. Bapak juga sedih. Baru kemarin rasanya sudah puluhan tahun. Kenapa tiba-tiba kamu pulang ke sini? Katanya kamu dan Budi sukses di kota aku. Ragu-ragu tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Aku tidak bisa menceritakan kebenaran tentang wasiat dan pengusiran dari keluarga. Aku terpaksa berbohong. Ya, saya ingin tinggal di sini sebentar untuk merenovasi rumah. Berziarah untuk kakek nenek. Pak Maman mengangguk. Matanya penuh simpati. Ia masuk ke halaman. Melihat sekeliling rumah, lalu menghela napas. Rumah ini sejak kakek nenekmu meninggal. Ibumu ke kota. Dibiarkan kosong sampai sekarang. Untungnya kadang-kadang ibumu pulang ke sini membersihkan. Kalau tidak pasti sudah roboh. Aku terkejut. Ibu kadang-kadang pulang ke sini, dalam ingatanku. Bu Indah jarang sekali membicarakan tempat ini. Pak Maman tersenyum ramah. Pulang kok. Kira-kira sebulan atau 2 bulan sekali. Ia naik bus pulang ke sini. Setiap kali pulang, ia tinggal seharian. Ia sendiri yang membersihkan. Mencangkul tanah menanam beberapa bedeng sayur. Ia bilang ini adalah akarnya. Meskipun pergi kemanapun, melakukan apapun, tidak boleh melupakan akarnya. Ia juga sering duduk di teras rumah ini menatap ke kebun sambil melamun seharian. Bapak bertanya. Ia hanya tersenyum dan bilang ia rindu. Kenangan masa lalu. Orang tua memang sering bernostalgia. Kata-kata Pak Maman membuatku terdiam. Bu Indah sering pulang ke sini. Menganggap ini akarnya. Kata-kata Pak Maman tiba-tiba membuatku teringat bisikan ibu di rumah sakit. Akar. Kamu harus ingat akarmu di desa. Mungkinkah ada hubungan yang tidak kuketahui? Mengapa ia begitu menyayangi tempat yang kumuh dan bobrok ini? Pak Maman melanjutkan. Suaranya penuh penyesalan. Ibumu orang yang sangat berbakti. Bapak melihat ia menyayangi kalian berdua sama rata. Setiap kali pulang ke sini, ia selalu menyebut kalian berdua.
Ia membanggakan Budi yang pintar berbisnis. Sedangkan kamu Tony yang baik hati dan berbakti. Ia bilang ia bangga pada kalian berdua. Pasti keputusan ia ada alasan tersendiri. Mendengar kata-kata ini, hatiku semakin campur aduk. Seorang ibu yang selalu bangga padaku. Mengapa ia meninggalkan wasiat yang begitu memalukan bagiku? Sebenarnya seperti apa sosok Bu Indah itu? Apakah yang kuketahui tentangnya sudah semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin bingung. Sepertinya di balik kehancuran rumah ini, di balik wasiat yang kejam itu, tersembunyi sebuah rahasia. Sebuah kebenaran yang harus kupecahkan sendiri. Aku memutuskan untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengawang-awang untuk fokus merenovasi rumah. Aku menyewa beberapa tukang dari desa untuk membantu memperbaiki atap genteng, menambal dinding yang retak, dan mengecat ulang seluruh rumah. Aku juga sendiri yang mencangkul tanah, membersihkan rumput liar di kebun. Berencana untuk menanam sedikit sayuran dan pohon buah-buahan. Pekerjaan fisik ini, meskipun melelahkan, justru membantuku menemukan kedamaian dalam jiwa. Perlahan-lahan, rumah yang dulunya kumuh kini telah berpenampilan baru. Bersih, rapi, dan lebih hidup. Hidupku terus berjalan tenang. Sampai suatu pagi, ketika aku sedang menyiram sayuran di kebun, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Dari mobil, seorang pria berjas rapi turun, diikuti oleh dua orang lagi yang tampak seperti asisten. Pria itu langsung menghampiriku, tersenyum dan menyerahkan kartu nama. Halo, saya Yusuf, Direktur Perusahaan Properti Jaya Abadi. Maaf, apakah Anda pemilik rumah dan tanah ini? Aku sedikit terkejut, tapi mengangguk membenarkan. Ia langsung to the point. Pak, perusahaan kami sangat tertarik dengan tanah ini. Kami ingin menawarkan untuk membeli seluruh tanah ini dengan harga 5 miliar rupiah. Bagaimana menurut Anda? 5 miliar rupiah. Angka itu membuatku terkejut. Tanah kebun yang terbengkalai bertahun-tahun ini ternyata bernilai sebesar itu. Aku belum sempat sadar. Ia sudah melanjutkan. Suaranya penuh keyakinan. Ini harga yang sangat bagus. Pak, Anda bisa pikirkan baik-baik. Jika setuju, kita bisa menandatangani kontrak dan pembayaran tunai hari ini juga. Aku dengan sopan menolak, mengatakan bahwa aku belum ada niat untuk menjual. Ia tampak menyesal tapi tidak memaksa. Hanya meninggalkan kartu nama dan berkata, "Jika Anda berubah pikiran, silakan hubungi saya." Aku pikir cerita itu akan berhenti di sana. Tapi tidak. Sore itu juga ada dua mobil mewah lain datang. Satu orang mengaku sebagai perwakilan dari grup properti Sultan, menawarkan harga 6 miliar. Orang lainnya datang dari perusahaan properti Makmur Sejahtera, bahkan menawar lebih tinggi hingga 7 miliar rupiah. Dalam satu hari, 3 perusahaan properti besar berturut-turut datang untuk membeli sebidang tanah di desa dengan harga selangit. Hal ini sungguh terlalu aneh dan tidak masuk akal. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu pasti ada alasan khusus yang membuat tanah ini tiba-tiba menjadi begitu berharga. Perhatian mendadak dari para pemburu tanah ini menimbulkan kecurigaan dalam diriku. Mungkinkah ada hubungannya dengan rahasia yang disebutkan Bu Indah aku mengantar tamu terakhir pulang? Hatiku penuh pertanyaan. Mengapa mereka berbondong-bondong datang ke sini? Informasi apa yang mereka ketahui yang tidak kuketahui? Aku menatap kembali tanah yang luas. Bedeng-bedeng sayuran hijau segar yang telah kurawat dengan susah payah. Tiba-tiba, aku merasa itu bukan lagi sebidang tanah biasa. Itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah sepenuhnya nasibku. Dan aku tahu aku harus segera menemukan kebenaran sebelum membuat keputusan apapun. Peristiwa aneh tentang perusahaan properti membuatku tidak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi keesokan harinya, ketika aku masih pusing memikirkan, Pak Maman tetangga datang berkunjung. Ia membawakanku setandan pisang matang dan menanyakan keadaanku. Aku menceritakan kejadian kemarin kepadanya.
Berharap ia yang sudah lama tinggal di sini bisa mengetahui sesuatu. Setelah mendengar ceritaku, Pak Maman juga tampak terkejut. Ia merenung sejenak lalu tiba-tiba menepuk pahanya, seolah baru teringat sesuatu yang penting. Tony, hampir saja Bapak lupa. Ibumu sebelum ia sakit parah. Pada kali terakhir ia pulang ke sini, ia memberiku sebuah amplop. Ia berulang kali berpesan agar ketika kamu sudah tinggal di sini, baru memberikannya langsung kepadamu. Ia bilang ini adalah benda yang sangat penting. Bapak sudah tua dan pelupa. Beberapa hari ini melihat kamu sibuk jadi lupa sama sekali. Sambil berkata begitu Pak Maman buru-buru kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia kembali. Tangannya memegang sebuah amplop putih yang sudah menguning karena waktu. Ia dengan hormat menyerahkannya kepadaku. Aku gemetar mengambil amplop itu. Tidak berat. Tapi aku merasa seperti sedang memegang seluruh takdirku. Di luar tidak tertulis apa-apa. Aku dengan hati-hati merobek tepi amplop. Di dalamnya ada selembar kertas pelajar yang dilipat 4 dan selembar kertas lain yang sepertinya disobek dari sebuah buku catatan. Aku membuka kertas pelajar itu terlebih dahulu. Tulisan tangan Bu Indah yang familiar namun sedikit gemetar muncul di hadapanku. Tony anakku tersayang. Ketika kamu membaca tulisan ini, mungkin ibu sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jangan marah pada ibu karena wasiat itu ya. Ibu melakukan itu karena alasan ibu sendiri. Ibu tahu kamu adalah anak yang kuat, berhati lembut, dan memiliki harga diri yang tinggi. Ibu tidak ingin kamu memikul beban yang bukan milikmu. Tanah di desa ini sebenarnya adalah harta karun yang ibu khususkan untukmu. Sebentar lagi pemerintah akan memiliki proyek pengembangan perkotaan besar di sini. Seluruh tanah keluarga kita termasuk dalam area penggusuran dan akan diganti rugi dengan sejumlah uang yang sangat besar. Bisa mencapai 20 miliar rupiah. Ibu sudah tahu informasi ini dari seorang teman lama yang bekerja di Dinas Tata Kota. Sedangkan 9 rumah yang ibu tinggalkan untuk Budi, sebenarnya sudah digadaikan ke bank untuk meminjam modal usaha. Jumlah utangnya, baik pokok maupun bunga, adalah angka yang sangat besar. Ibu tahu sifat Budi. Ia pintar tapi masih terlalu sombong dan meremehkan uang. Ibu ingin menggunakan tantangan ini untuk memberinya pelajaran, agar ia memahami nilai kerja keras dan tidak dibutakan oleh uang yang gemerlap. Ibu tahu melakukan ini terlalu berisiko dan mungkin akan melukai hatimu. Tapi ibu percaya dengan ketabahan dan kelapangan hatimu, kamu akan memahami isi hati ibu. Ibu tidak memihak siapapun. Ibu menyayangi kalian berdua sama. Tapi dengan cara yang berbeda. Gunakan uang ini untuk membangun masa depan yang baik untukmu, Tony. Dan jika bisa, bantulah Budi. Jangan biarkan ia sendirian. Tali persaudaraan adalah harta yang paling berharga. Ibumu, Indah. Selesai membaca surat itu, aku benar-benar terdiam. Kertas di tanganku gemetar hebat. Air mataku terus mengalir. Tak terbendung. Ternyata begitu. Ternyata semua ini hanyalah sebuah drama. Sebuah rencana yang penuh rasa sakit, namun juga sangat mendalam dari ibu. Ia sama sekali tidak mengusirku. Sebaliknya, ia memberiku perlindungan. Perlakuan istimewa terbesar. Ia telah memberiku masa depan yang kokoh, sekaligus mendorong anak kandungnya sendiri ke dalam ujian hidup dan mati. Aku membuka kertas yang tersisa. Itu adalah salinan daftar pinjaman bank atas nama Budi dengan angka utang yang sangat besar yang dilingkari dengan pena merah. Total utang mencapai hampir 30 miliar rupiah. Angka yang hanya mendengarnya saja sudah cukup membuat orang hancur. Kebenaran yang mengejutkan ini telah membalikkan segalanya. Kebencian dalam diriku tiba-tiba lenyap. Hanya tersisa rasa kasihan, penyesalan, dan kekaguman yang tak terbatas untuk ibu tiri yang hebat. Ia telah menggunakan nyawa dan harga dirinya untuk mengajarkan kedua anaknya pelajaran paling berharga tentang kehidupan. Setelah goncangan awal, aku perlahan-lahan kembali tenang. Untuk lebih meyakinkan,
Aku memutuskan untuk memverifikasi informasi dalam surat itu. Aku menemui Bapak Kades. Seorang yang sudah lama tinggal di sini dan sangat paham situasi setempat. Aku menyampaikan masalah tentang perusahaan properti dan bertanya kepadanya tentang rumor rencana pembangunan. Bapak Kades menatapku sambil tersenyum lebar. Benar-benar tajam indera penciuman perusahaan properti itu. Informasi ini baru kemarin rapat internal desa. Belum sempat diumumkan secara luas kepada warga, tapi mereka sudah menciumnya. Ia menuangkan secangkir teh panas kepadaku lalu melanjutkan. Memang ada proyek besar itu. Tony, sebuah perusahaan besar dari pusat telah datang untuk melakukan survei di sini. Mereka akan membangun kawasan perkotaan ekologis percontohan. Lengkap dengan pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, seluruh tanah di ujung desa kita. Termasuk tanah keluargamu. Masuk dalam rencana induk. Kabarnya harga ganti rugi akan sangat tinggi karena ini proyek strategis. Konfirmasi dari Bapak Kades telah menghilangkan semua keraguan terakhirku. Semuanya benar seperti yang Bu Indah tulis dalam suratnya. Ia telah mengetahui semuanya terlebih dahulu dan telah mengatur sebuah permainan catur besar di mana kami anak-anaknya hanyalah pion-pion di dalamnya. Aku kembali ke rumah. Hatiku campur aduk. Kini aku mengerti semuanya. Aku mengerti mengapa ibu bersikeras ingin membuat wasiat di saat-saat terakhir. Aku mengerti mengapa ia membisikkan kata-kata misterius tentang akar dan rahasia. Aku mengerti juga air mata dan permohonan maafnya. Semua itu ada dalam sebuah rencana yang telah diperhitungkan dengan cermat. Ia sama sekali tidak memihak Budi. Sebaliknya ia mendorongnya ke sudut. Dengan 9 rumah yang telah digadaikan. Tekanan bunga bank bulanan bukanlah angka yang kecil. Jika bisnis berjalan lancar tidak masalah. Tapi hanya dengan sedikit hambatan. Pasar properti membeku. Budi akan langsung bangkrut dan kehilangan segalanya. Ia ingin Budi menghadapi kesulitan sendiri. Harus mengerti bahwa uang tidak mudah didapatkan. Dari situ, ia akan tumbuh dewasa dan lebih bijaksana. Sedangkan untukku, ia memberiku perlindungan mutlak. Ia tahu sifatku yang tidak suka bersaing. Tidak pandai berbisnis. Jika ia menyerahkan rumah-rumah itu kepadaku, mungkin aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan bisa ditipu oleh Budi. Sebagai gantinya, ia memberiku tanah di desa. Aset yang aman dan bernilai sangat besar di masa depan. Ia ingin aku memiliki modal yang kokoh untuk membangun karier sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Lebih dari itu, ia juga ingin menguji kelapangan hati dan perasaanku. Ia ingin melihat apakah ketika mengetahui kebenaran, aku bersedia membantu adikku yang sedang kesulitan atau tidak. Hati Bu Indah sungguh luas dan dalam. Ia menggunakan cara yang istimewa. Bahkan sedikit kejam untuk menyayangi dan mendidik kedua anaknya. Ia tidak hanya memberi kami uang, harta benda, tetapi juga memberi kami pelajaran tak ternilai tentang keluarga, tentang nilai uang, dan tentang bagaimana menjadi manusia. Aku duduk sendirian di rumah tua itu, menatap kebun yang hijau subur. Untuk pertama kalinya aku merasakan ikatan yang mendalam dengan tempat ini. Ini bukan hanya sebidang tanah. Ini adalah kasih sayang. Pengorbanan. Adalah kebijaksanaan ibu yang telah ditinggalkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tidak akan menyia-nyiakan harapan ibu. Aku tidak hanya akan hidup dengan baik untuk diriku sendiri, tetapi juga harus mengulurkan tangan menarik adikku satu-satunya keluar dari rawa yang akan ia tenggelam dalam. Sesuai dugaan Bu Indah. Hanya beberapa minggu kemudian, Budi meneleponku. Ini adalah pertama kalinya ia menghubungiku sejak sesi pembacaan wasiat yang penuh badai itu. Suaranya di ujung telepon tidak lagi sombong, angkuh seperti sebelumnya, melainkan penuh kelelahan dan kekhawatiran. Kak Tony, kakak di mana? Aku di desa. Ada apa? Jawabku. Suaraku tenang. Ujung telepon sana terdiam sejenak. Seolah ia ragu-ragu tidak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan. Akhirnya ia berkata lirih.
Kak, akhir-akhir ini kakak sehat, pekerjaan lancar, aku baik-baik saja. Ada apa katakan saja. Aku tahu ia sedang dalam kesulitan dan aku tidak ingin mempersulitnya lagi. Budi menghela napas panjang. Sedih. Kak Tony, aku ada sedikit masalah. Pasar properti akhir-akhir ini membeku. Aku tidak bisa menjual rumah manapun. Tapi bunga bank harus dibayar setiap bulan. Tekanannya terlalu besar. Kak. Lalu ia mulai menceritakan kesulitannya. Ternyata untuk mendapatkan 9 ruko itu, ia harus meminjam uang bank dalam jumlah besar. Ia menggunakan ruko-ruko itu sebagai jaminan. Dengan sistem gali lubang tutup lubang. Rencananya adalah berspekulasi. Membeli cepat menjual cepat untuk mendapatkan keuntungan. Tapi tidak disangka pasar tiba-tiba melambat. Arus kasnya macet. Kini setiap bulan ia harus menanggung beban bunga yang sangat tinggi. Jika situasi ini berlanjut beberapa bulan lagi, bank akan menyita asetnya dan ia akan kehilangan segalanya. Aku sudah memikirkannya baik-baik, kata Budi. Suaranya penuh keputusasaan. Bagaimana kalau sekarang kita jual saja semua 9 ruko itu? Setelah semua utang bank lunas, sisa uangnya kita bagi 2. Aku tidak bisa menanggungnya sendiri lagi. 9 ruko itu secara tertulis adalah milikku. Tapi sebenarnya itu adalah harta peninggalan orang tua. Aku pikir kakak juga punya bagian di dalamnya. Mendengar kata-kata Budi, aku merasa kasihan sekaligus senang. Kasihan karena ia harus menghadapi tekanan yang begitu besar dibandingkan usianya. Tapi senang karena melalui kesulitan, ia mulai menyadari kebenaran. Mulai memikirkanku. Mulai menurunkan egonya yang sombong. Inilah pelajaran yang Bu Indah ingin ajarkan kepadanya. Aku terdiam sejenak agar ia bisa menyampaikan semua isi hatinya. Setelah itu aku baru perlahan menjawab. Soal menjual rumah. Menurutku tidak perlu. Aku punya cara lain yang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Budi terkejut. Cara apa? Kak, kamu tenang saja urus pekerjaan. Akhir pekan ini pulang ke desa temui aku. Kita akan bicara lebih lanjut. Aku menutup telepon. Hatiku sedikit lega. Akhirnya hari ini tiba juga. Hari di mana kami berdua bisa duduk bersama bukan sebagai orang yang berhak, orang yang ditinggalkan, melainkan sebagai saudara kandung sejati yang bersama-sama menghadapi dan menyelesaikan kesulitan. Aku tahu inilah hal yang paling diharapkan Bu Indah di surga. Kabar tentang proyek kawasan perkotaan baru dan harga ganti rugi tanah yang selangit menyebar secepat kilat. Tak lama kemudian seluruh desa mengetahui kabar itu. Dan tentu saja kabar itu juga sampai ke telinga Budi. Mungkin ia mendengarnya dari salah satu kerabat. Sabtu pekan itu, Budi segera mengendarai mobilnya pulang ke desa. Ia terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang rapi dan klimis biasanya. Ia kurus. Matanya cekung karena kurang tidur. Wajahnya jelas menunjukkan kecemasan dan penyesalan. Begitu melihatku, ia berlari menghampiri. Memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. Kak Tony, aku minta maaf. Aku salah. Aku bajingan. Aku brengsek. Ia menangis terisak seperti anak kecil. Semua penekanan dan tekanan selama ini seolah pecah. Aku menepuk punggungnya yang bergetar. Hatiku pun tak bisa tidak terharu. Sudahlah. Diamlah. Kita kan saudara. Tidak perlu minta maaf. Kami duduk di teras rumah. Tempat dulu Bu Indah sering duduk. Budi menyeka air matanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku sudah membaca surat ibu. Pak Maman sudah menceritakannya kepadaku. Aku tidak menyangka ibu ternyata. Aku salah menyalahkan ibu. Salah menyalahkan kakak juga. Aku benar-benar tidak pantas menjadi anak atau adik. Aku memberinya segelas air. Ibu melakukan itu juga hanya karena ingin yang terbaik untuk kita. Ibu ingin kamu harus bangkit sendiri. Setelah jatuh agar menjadi pria sejati. Jangan mengecewakan ibu. Budi mengangguk.
Tatapannya kini tidak lagi sombong melainkan hanya ada rasa hormat dan terima kasih. Aku mengerti. Aku tidak akan membuat ibu kecewa. Uang ganti rugi ini milik kakak. Aku tidak berani menerima 1 rupiah pun. Aku akan menyelesaikan utang itu sendiri. Aku tersenyum menggelengkan kepala. Apa yang kamu katakan ibu sudah bilang. Tali persaudaraan adalah harta yang paling berharga. Uang sebanyak apapun jika saudara terpecah belah tidak ada artinya. Kita adalah keluarga. Kesulitan harus ditanggung bersama. Aku menceritakan kepadanya keputusanku. Setelah menerima uang ganti rugi, kita akan menggunakan sebagian besar untuk melunasi semua utang bank untukmu. Sisa uangnya kita berdua akan pegang sebagai modal. Mendirikan perusahaan. Aku punya keahlian teknis. Kamu punya otak bisnis. Kita berdua bekerja sama. Pasti akan sukses. Budi terkejut menatapku. Tidak percaya telinganya. Kakak serius kakak. Tidak marah padaku marah. Tentu saja. Aku tertawa. Tapi marah ya. Marah. Sayang ya sayang. Kamu adikku satu-satunya. Kalau aku tidak membantumu, siapa lagi yang akan kubantu? Mendengar perkataanku, Budi sekali lagi tidak bisa menahan air matanya. Tapi kali ini itu adalah air mata haru dan bahagia. Ia menggenggam erat tanganku. Kak Tony. Terima kasih. Sepanjang hidup ini aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kakak. Hari itu, di teras rumah tua, kami berdua, kakak beradik, melakukan percakapan paling jujur dan tulus yang pernah ada. Semua kesalahpahaman, jarak masa lalu telah terhapus sepenuhnya. Kami telah bersama-sama merencanakan masa depan. Sebuah masa depan di mana kami berdua akan bahu-membahu. Bersama-sama membangun karier dari pelajaran-pelajaran mendalam yang telah ibu tinggalkan. Bertahun-tahun kemudian, perusahaan konstruksi dan interior Harapan Jaya telah menjadi salah satu merek terkemuka dan terpercaya di provinsi ini. Proyek-proyek yang kami kerjakan, mulai dari rumah tinggal hingga bangunan umum, semuanya dinilai tinggi dalam kualitas dan estetika. Aku, dengan peran sebagai direktur teknis yang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi, Budi dengan bakat bisnis alaminya menempati posisi direktur pemasaran, bertanggung jawab mencari mitra dan mengembangkan pasar. Kami berdua, seperti dua bagian puzzle yang sempurna, telah bersama-sama membangun sebuah kerajaan bisnis yang kokoh dari nol. Setelah berbagai peristiwa besar dalam keluarga, kami berdua, kakak beradik, telah tumbuh menjadi jauh lebih dewasa. Budi bukan lagi seorang anak manja yang sombong dan suka bermain seperti dulu. Kegagalan dan utang besar di masa lalu telah memberinya pelajaran berharga seumur hidup. Ia tahu menghargai nilai uang, menghargai kerja keras, dan hidup lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Ia tidak lagi terjebak dalam bisnis yang hanya mencari keuntungan cepat tetapi fokus membangun perusahaan secara terencana dan berkelanjutan. Sedangkan aku juga menjadi lebih terbuka. Tidak lagi hidup menyendiri dalam cangkang rasa rendah diri dan minder. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri di samping seorang istri yang baik dan anak-anak yang penurut. Kehidupanku kini lengkap dan penuh tawa. Pada suatu hari di akhir tahun, cuaca sejuk, kami berdua, kakak beradik, kembali bersama ke desa. Kembali ke rumah tua. Tanah yang dulu kini telah menjadi bagian dari kawasan perkotaan yang ramai. Namun kami memutuskan untuk tidak menjual rumah itu melainkan mempertahankannya. Merenovasinya menjadi sebuah rumah ibadah leluhur yang megah untuk mengenang asal-usul kami. Mengenang kakek nenek, ayah, dan terutama Bu Indah. Kami berdiri di depan altar yang berasap dupa tebal. Menyalakan hiyo wangi di depan foto ibu. Di foto, ibu masih tersenyum ramah. Matanya seolah menatap kami dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan. Budi menangkupkan tangan. Suaranya penuh hormat dan tercekat. Ibu, kami datang mengunjungi ibu. Kami tidak mengecewakan harapan ibu. Terima kasih ibu telah memberi kami kehidupan baru.
telah mendidik kami menjadi manusia. Aku pun diam-diam berdoa dalam hati. Aku tahu di suatu tempat, Ibu selalu mengawasi dan memberkati kami. Kasih sayang dan pengorbanan Ibu seperti mercusuar yang telah menunjukkan jalan bagi kami melewati badai kehidupan untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan kesuksesan. Melihat keluar halaman, di mana cucu-cucu kecil sedang bermain riang gembira, aku tersenyum tenang. Keluarga kami setelah begitu banyak badai akhirnya menemukan kedamaian dan keutuhan. Kisah kami mungkin dimulai dengan air mata dan perpecahan, tetapi berakhir dengan senyuman, persatuan, dan cinta abadi. Dan aku tahu itulah akhir bahagia terbaik yang selalu diharapkan Bu Indah untuk kami.